Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita malam ini halal bihalal bersama warga FC2, FC3 atau Blok Aster Ceria. Ya, kita halal bihalal karena momennya masih Hari Raya Idul Fitri. Kebetulan pas turun hujan sehingga yang tadinya di jalan sehingga berpindah ke garasi rumah berhadap-hadapan. Ya, ibu-ibu sedang mempersiapkan untuk menu sajian malam ini, karena malam ini adalah halal bihalal dan juga pengajian bulanan Gang PAC. Ya, kita pengajian dan sekaligus halal bihalal di Gang PAC, di rumah Pak Arianto dan di rumah Pak Dedi. Karena hujan jadi kita menggunakan teras warga yang sebelumnya rencananya di jalanan. Ikuti aja sampai selesai. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dalam nikmat kesehatan, umur yang panjang bersama keluarga kita di tercinta. Salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita senantiasa menjadi umatnya hingga yaumil akhir. Karena baginda Rasul itu diturunkan ke bumi adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu semua kita bisa berkumpul di keadaan cuaca yang sangat syahdu, gerimis mengundang. Alhamdulillah semuanya Bapak dan Ibu bisa hadir dan berkah untuk semuanya dalam rangka silaturahmi. Karena ada dua, silaturahim atau silaturahmi itu jelas berbeda. Kalau silaturahmi itu sesama bertetangga, kalau silaturahim itu kakak beradik, itu satu rahim. Alhamdulillah yang saya hormati Ketua Gang yaitu Bapak Budi beserta keluarga dan Ibu, yang saya hormati sesepuh kita Haryanto yang punya PO Bis, PO Haryanto. Dan tidak lupakan juga Ustadz kita, selalu diberikan kesehatan pada kita semua, pada Ustadz Dadang yang senantiasa membimbing Gang BAC ini tetap solid dalam rutinitas bulanan pengajiannya. Dan tidak lupa juga semua Bapak dan Ibu yang hadir, tidak kekurangan satu apapun, tidak mengurangi rasa hormat. Yang saya berikan cuma doa semoga sehat, panjang umur semuanya dalam rangka silaturahmi ini. Dan ibu-ibu saya doakan juga ini berkah Bu, karena telah menyiapkan jamuan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membalas kebaikan ibu-ibu semua dari lelahnya letihnya. Ini sangat luar biasa. Semoga bisa dihabiskan oleh bapak-bapak semua. Kayaknya ini makanan itu berat ini, bisa dipakai buat makan sahur atau besok itu ya? Sawalan belum bisa di sahur. Hah? Oh belum dikeluarin makanan berat. Oh udah. Oke, yang kita hormati sambutan dari ketua Gang kita Bapak Budi. Bapak Budi, bersilakan Pak Budi. Ini lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan terutama dengan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam. Lalu selawat dan salam kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat senior kita dari Kompi Aceh, Pak Aan, Pak Rudi, pengurus senior, Pak Afif, Pak Beki, dan yang terhormat Pak Ustadz Badar. Saya ucapkan selamat datang semua Bapak Ibu sekalian di acara kita malam ini, yaitu pengajian yang rutin, dan insya Allah ada halal bihalal dan silaturahmi ya Pak ya. Ada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini belum bisa hadir karena ada halangan sakit atau ada halangan acara. Mudah-mudahan dilancarkan. Tujuan kita malam ini untuk acara terutama silaturahmi dan pengajian rutin. Nanti ada udah komplit mas, komplit ya. Nanti acara menyusul dan dilanjutkan insya Allah ada silaturahmi di halal bihalal. Salam salaman tapi terpisah jarak. Bisa jalan deh kalau ya. Harapan kita dari BAC ada pengajian rutin dan sudah beberapa hari yang lalu ada libur lebaran ya. Alhamdulillah acara musik bisa dengan selamat dan kembali di BAC dengan selamat dan bahagia. Mudah-mudahan dengan kita rutin acara pengajian rutin silaturahmi bisa mempererat tali persaudaraan dan sebuah di lingkungan BAC semua. Kemudian sambutan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua kita yang memberikan sambutannya. Demikian ada sambutan program dari Ibu. Enggak ada. Kalau begitu baiklah kita serahkan untuk agenda kita. Tentunya kalau kita berkumpul ke agenda kita mendoakan buat diri kita, para leluhur kita, itu kita serahkan kepada Bapak Ustadz Dara rangkaian acaranya. Baik Pak Ustadz Dara, kami persilakan Pak. Terima kasih. Itu kan nyambung. Satu baik aja bisa Pak, coba Pak, bunyi nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamika. Sadaqallahu alaihi al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sama-sama mengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Al-Qur'anul Karim, para penghafal Al-Qur'anul Karim yang insyaallah mudah-mudahan di malam yang mulia ini, di malam yang sedikit rintik-rintik hujan turun, mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu sebab dari segala bentuk apapun kesusahan yang sedang kita alami saat ini, baik susah dalam bentuk ekonomi maupun susah dalam bentuk-bentuk yang lainnya, susah mencari pekerjaan misalnya, susah mencari jodoh misalkan, bukan buat bapak, bukan buat ibu, bukan, maksudnya susah mencari jodoh buat anaknya, susah nambah, maksudnya nambah anak, bukan nambah istri, bukan. Dan semua kesusahan-kesusahan yang sedang kita alami saat ini, mudah-mudahan Allah rubah menjadi kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir memang yang benar-benar terlihat oleh mata kita sendiri, maupun yang batin yang benar-benar tidak bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Yang zahir misalkan apa penyakitnya, bisul misalkan. Kalau penyakit bisul kira-kira berapa hari sembuhnya? Paling lama 1 minggu, betul ya? Bu, penyakit bisul berapa lama sembuhnya, Bu? Saya kedengeran ya? Saya kedengeran ya? Bu, penyakit bisul berapa lama sembuhnya? Minggu, 9 bulan. Kurang Enggak denger, Bu. Agak keluarin aja dikit Pak, ada keluarin Pak. Hadepin ke sana ini. Ulang ya, Bu. Penyakit bisul kira-kira berapa lama sembuhnya? 9 bulan. Paling lama penyakit bisul itu paling seminggu. Itu pun dipencet itu ya. Pencet dipaksa baru keluar. Itu penyakit bisul. Tapi yang terpenting bisulnya itu Baterai. Cek 1 2 aman ya. Yang terpenting bisulnya itu jangan diketek ya. Kalau bisul diketek repot, sembuhnya lebih dari seminggu mungkin ya. Itu adalah penyakit zohir yang memang benar-benar terlihat oleh mata kita sendiri. Tapi ada lagi penyakit yang memang harus kita perhatikan setiap saat, harus kita perhatikan setiap hari, yaitu penyakit batin. Apa itu penyakit batin? Yakni penyakit hati. Nah, penyakit hati itu ada iri, dengki,
dan sebagainya dengan kawan-kawannya, itu pun sangat sulit untuk disembuhkan. Maka dengan adanya kita berkumpulan di malam hari ini, mudah-mudahan semua penyakit-penyakit yang zahir kita masih berada di bulan Syawal, atau bertepatan dengan tanggal berapa Syawal sekarang ya? 24 Syawal kalau nggak salah. Artinya apa? Artinya sudah 24 hari atau sudah 3 pekan Ramadan meninggalkan kita. Pertanyaannya adalah, Bu, kira-kira Ibu senang atau senang Ramadan meninggalkan kita, atau kita berpisah dengan Ramadan? Senang atau senang ini? Sedih. Ampun kena ya. Insya Allah kalau ibu-ibu yakin sedih Pak, kalau ibu-ibu Ramadan berpisah dengan Ramadan itu sedih, ya enggak? Karena pengennya itu tiap bulan itu Ramadan terus ya Ramadan. Coba kita tanya bapak-bapak, ya nggak Bu? Kira-kira bapak gimana bapak-bapak? Senang apa senang ini? Sedih. Wah, siapa? Mantap, luar biasa ini, kayaknya Ramadan terus ini. Ini nggak bisa ngopi siang bolong ya, nggak bisa ngebakso, nggak bisa mie ayam, nggak bisa ngopi gitu kan. Nanti kita bahas di belakang, kita ngaji belakang ya. Jadi di bulan Syawal ini, tapi bertepatan dengan 22 Syawal, artinya sudah 22 hari atau sudah 3 minggu kita berpisah dengan Ramadan. Maka sangat beruntung sekali mereka, siapa saja yang kemarin menggunakan Ramadan itu dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Tapi rugi bagi mereka yang kemarin menyia-nyiakan Ramadan begitu saja. Kenapa? Karena mungkin saja, bukan mungkin saja, Ramadan itu pasti akan selalu nampak setiap tahunnya. Betul ya? Setiap tahun Ramadan pasti akan nampak. Nah pertanyaannya, apakah kita akan selalu nampak di setiap tahunnya atau tidak? Nah maka beruntung Pak, yang kemarin bapak atau ibu yang menggunakan Ramadan itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi rugi, kalau kata ulama, rugi kalau kemarin kita menyia-nyiakan Ramadan begitu saja. Di mudah-mudahan Ramadan yang kemarin, ya ibadah kita di bulan Ramadan kemarin itu kita lakukan dengan semaksimal mungkin, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Masih di bulan Syawal. Di bulan Syawal ini identik kemarin kita ada yang namanya Idul Fitri. Tepatnya di tanggal berapa? Tanggal berapa? 20. Di tanggal 1 Syawal ya. Ada yang kemarin lebarannya di hari Jumat, ada yang lebarannya di hari Sabtu, itu beda-beda. Tapi dengan perbedaan itu jangan sampai kita berdebat, karena semuanya memiliki asbab dan memiliki hadisnya masing-masing. Nah, yang kemarin ada yang pulang kampung, ada yang jaga kampung, jaga rumah, jaga kandang, ada yang mau pulang tapi nggak jadi, ya kan? Beda-beda, ya. Jadi beda-beda. Nah, dengan perbedaan-perbedaan tersebut, kalau seandainya kita pulang kampung ya, kita nyari duitnya sampai 1 tahun. 1 tahun kita nyari duitnya. Tapi begitu kita pulang kampung,
satu hari habis misalkan, habis berpuluh-puluh juta. Apalagi kalau yang nyebrang apa tuh namanya tuh, terbang laut, wah itu nggak mungkin itu budget 5 juta mah itu. 5 juta mau paling sampai gerbang itu doang. 5 juta nggak bisa balik lagi ya. Tapi walaupun kita habis dengan uang berpuluh-puluh juta, insya Allah itu akan dicatat diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena niat kita adalah silaturahmi. Silaturahmi dengan siapa? Dengan keluarga, kemudian silaturahmi dengan saudara-saudara, tetangga dan semuanya. Belum ditambah apa? Angpaunya, amplopnya udah dibagi-bagiin, wah udah lata itu. Nah ada juga yang tinggal di sini nunggu, jadi penunggu juru kunci. Nah bagaimana yang dengan juru kunci? Sama, yang juru kunci pun ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ia menjaga lingkungan di sekitarnya, menjaga lingkungan yang ada di lingkungan di Aceh ini. Jadi baik yang pulang kampung maupun yang tidak pulang kampung, insya Allah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan-amalan ibadah kita. Dan mudah-mudahan amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan terbaik kita, dan tentunya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu diibaratkan guru bagi kita, Pak. Ramadan itu diibaratkan sekolah bagi kita. Dan kita sebagai murid, kalau kita sebagai murid, tentunya kita harus banyak-banyak iktibar. Harus banyak-banyak iktibar, harus banyak-banyak mengambil ilmu di Ramadan. Harus banyak-banyak mengambil ilmu di Ramadan. Karena di Ramadan itu banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita serap. Ya. Dengan adanya Ramadan, misalkan yang sebelumnya kita kemarin yang sholatnya jarang-jarang, belang-belang, bahkan bukan belang-belang lagi, 12 aja udah. Zuhur sama asar 13-an, lagi anak-anaknya kerja. Maghribnya lagi di jalan, isanya kecapean, subuhnya 12-an. Nah dengan adanya Ramadan, dengan adanya bulan suci Ramadan, kita belajar di situ, dan mudah-mudahan pasca Ramadan kita ada dari perubahan. Maka menurut para ulama, bulan Syawal ini disebut dengan bulan peningkatan. Apa yang meningkat? Tentu iman kita yang meningkat. Tambah cinta ke Allah, tambah taat ke Allah, tambah yakin ke Allah. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta yakin, sembahlah Allah dengan penuh keyakinan. Tambah keyakinan kita untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi yang harus kita tambah? Akhlak kita, tambah baik akhlak kita. Yang biasanya akhlak kita itu cuek dengan tetangga, terus kemudian selalu ngomongin orang, juri di orang, selalu malas bergaul dengan orang. Tapi dengan adanya Ramadan, kemudian masuk di bulan Syawal ini, ada peningkatan dari akhlak dari anak kita. Ya. Hanya alhamdulillah dengan adanya akhlak kita yang lebih baik, ada yang ngasih apa ya? Ubi, aduh ubi mantap banget kayaknya ini. Ada yang ngasih ubi, ada yang ngasih kacang, lontong 1. Nah itu jangan dianggap lontong 1 atau lontong 2 itu jangan dianggap pahalanya sedikit, enggak Bu. Walaupun lontongnya 2, tapi insya Allah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala yang luar biasa. Itu bentuk akhlak kita, itu ada perubahan. Yang tidak membawa apa-apa bagaimana?
saya tidak membawa apa-apa, tapi saya membantu ibu-ibu untuk menyiapkan, membantu bapak-bapak menyiapkan dan sebagainya, itu pun sama dianggap pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bulan Syawal ini, setelah kita mendekati sekolah di bulan Ramadan kemarin, insya Allah kita ada peningkatan, baik iman kita yang meningkat ataupun akhlak kita yang meningkat. Lalu apalagi yang harus kita tingkatkan? Tentu ibadah kita yang harus kita tingkatkan. Yang biasa ibadah kita, ya udahlah, kita mah ibadahnya yang wajib-wajib aja. Nah, setelah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka ibadah kita ada peningkatan. Yang sunnahnya kita lakukan, kemudian berbuat baik kepada orang lain kita lakukan. Nah, itu bukti suksesnya kita dalam melaksanakan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kalau kita kepengen melihat sukses atau tidaknya Ramadan seseorang, maka jangan pernah kita lihat pada saat ia di Ramadan, tapi lihatlah pasca Ramadan, setelah Ramadan, apakah dia ada perubahan atau tidak. Kalau dia tidak ada perubahan, berarti dia tidak sukses dalam Ramadannya, berarti dia harus training ulang. Kalau di optik harus training. Nah, kalau ada perubahan berarti dia ada peningkatan, berarti dia sukses sama Ramadannya. Jadi mudah-mudahan kita semua sukses dalam Ramadan kita, sehingga kita ada peningkatan, walaupun meningkatnya sedikit. Contoh, yang biasa kita ngomelin anak dalam sehari 10 kali misalkan, setelah datang Ramadan kita menurun ngomelin anaknya jadi 8 kali misalkan. Ya, jadi kan ada penurunan, nggak apa-apa, yang penting ada peningkatan. Sehingga alhamdulillah dengan adanya Ramadan kemarin, mudah-mudahan kita ada peningkatan. Yang kedua, selain itu, selain bulan peningkatan, bulan Syawal ini juga disebut dengan ibtida'il khair atau awalan yang baik untuk melakukan sesuatu. Kalau seandainya kita kepengen nikahin orang, nikahin anak kita misalkan, ini adalah waktu yang baik, Pak. Waktu yang baik, makanya kemarin saat waktu di pulang kampung itu di bulan Syawal H+2 itu banyak sekali undangan-undangan tuh, karena dia mungkin merujuk ke sini. Ibtida'il khair adalah awal yang baik. Kalau misalkan kemarin kita tidak pernah bertegur sapa dengan tetangga, tidak pernah kita nyapa dengan tetangga, maka dengan adanya bulan Syawal ini, maka ini adalah awal yang baik untuk saling memaafkan. Ya, maka kalau yang kemarin kita punya utang sama tetangga, Mbak ingat-ingat dulu, Mbak bayar biar ditegur, biar bisa tegur sapa. Biasanya kalau nggak mau tegur sapa itu punya utang yang lupa, jadi sehingga malas dia nyapanya, biasanya seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini, tentunya di keluarga BAT ini, mudah-mudahan dijauhkan dari utang-utang, sehingga kita rukun dalam tetangga, rukun dalam keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan malam hari ini kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita selalu dimudahkan dalam memaafkan dengan tetangga dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi bapak dan ibu semua. Kelebihan yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan yang saya pribadi yang miskin atas ilmu, dan kelebihan yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dadang, ya sangat luar biasa. Bu,
Dengar nggak tadi Bu, Ustadz Dadang itu kasihan ini. Nih, mikirin amplopnya Ibu ya, pada berembuk. Jadi alhamdulillah perjalanan Ustadz Dadang, tapi kita mohon ada yang kurang Pak Ustadz. Iya. Sekaligus doa. Dahulu ini Nah, saya kita lagi belum doa halal ya, di Ustadz. rumah, Pak. Lagi halal Hah? di halal. Iya di Nah, rumah. habis tausiah tadi kan Ya, makasih, ditutup Pak. dengan doa biasanya Pak Ustadz. Baik, silakan Pak Ustadz. Kita lanjut untuk doanya Bu. Mau doa Bu, bentar. Mau doa atau mau makan nih? Doa makan. Hari ini kita bersilaturahmi bersilaturahmi. Dan mudah-mudahan adanya silaturahmi kita ini, mudah-mudahan penyakit-penyakit yang zahir maupun penyakit-penyakit yang batin tadi, baik penyakit bisul ataupun penyakit urat ataupun penyakit yang lainnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mari kita sama-sama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dimulai dari nikmat yang paling terbesar hingga nikmat yang paling terkecil. Dan tentu nikmat-nikmat tersebut, nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari dibangunkannya dari tempat tidur kita sampai kita ditidurkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua itu, kegiatan-kegiatan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ibadah-ibadah terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Bisa ini. Oh
Kami dari keluarga BAC mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan. Iklannya rumah. Ya, dari saya itu aja Bu. Dari selaku MC, bila mana ada yang kurang berkenan, saya mohon sekali lagi dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.